Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Istiarini, mahasiswi jurusan Psikologi semester 1 Universitas Mercu Buana. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Islahul Ben SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan Etik UMB. Saya akan mempresentasikan 4 materi mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan Etik UMB. Yang pertama adalah menggali dan membangun potensi diri secara profesional. Yang kedua adalah berpikir positif dalam berkomunikasi. Yang ketiga adalah kepemimpinan yang berdisiplin yang berhubungan dengan bagaimana mempengaruhi staf. Yang keempat adalah kearifan lokal memperkokoh karakter bangsa. Saat ini saya akan mempresentasikan materi pertama, yaitu menggali dan membangun potensi diri. Apa sih sebenarnya menggali potensi diri itu? Menggali potensi diri adalah proses pemahaman dan pengenalan diri secara mendalam untuk mengetahui kekuatan, bakat, minat, keterampilan, nilai-nilai yang dimiliki oleh seseorang. Mengenali dan memahami potensi diri itu merupakan langkah awal yang krusial dalam perjalanan pengembangan diri. Pengembangan diri adalah proses sadar dan aktif untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan sikap seseorang agar kita bisa mencapai potensi maksimal kita, sehingga tujuan-tujuan yang ingin kita capai bisa kita raih. Pengembangan diri itu adalah sebuah proses yang berkelanjutan, membutuhkan komitmen untuk belajar dan terus menggali sepanjang kehidupan kita sampai kita mampu menemukan potensi apa yang ada di dalam diri kita. Dan mengutamakan pengembangan diri seseorang akan meningkatkan kualitas hidup karena orang tersebut sudah mendapatkan apa sebenarnya yang menjadi potensi dirinya, sehingga dia menjadi lebih percaya diri. Dan pengembangan diri bagi seorang mahasiswa itu di kampus adalah sebuah proses penting dalam mempersiapkan masa depannya, karena dia mampu menemukan apa yang menjadi potensinya dia dan itu yang akan menjadi tujuannya, dan dia akan mengalami kehidupan yang sukses di masa depannya. Materi kedua adalah berpikir positif dalam berkomunikasi. Dalam berpikir positif berkomunikasi ini ada dua hal. Pertama, kaitannya adalah berpikir positif. Yang kedua adalah berkomunikasi. Berpikir positif sendiri itu adalah suatu cara berpikir yang melibatkan sikap optimis, keyakinan pada diri sendiri, dan kemampuan untuk melihat potensi baik serta peluang dalam setiap situasi. Komunikasi sendiri itu adalah proses fundamental yang sangat penting dalam kehidupan manusia, di mana manusia dalam setiap individunya di dalam sebuah kelompok bisa saling bertukar gagasan, informasi, perasaan, dan pandangan kepada orang lain. Berpikir positif dalam komunikasi adalah sikap optimis serta keyakinan pada diri sendiri tentang hal-hal baik pada lawan bicara. Berpikir positif dalam komunikasi akan membangun komunikasi yang efektif karena kita melihat lawan bicara pada sisi positifnya, bukan sisi negatifnya. Nah, komunikasi yang terjalin akan menjadi komunikasi yang hangat, sehingga membangun hubungan serta perasaan yang baik terhadap lawan bicaranya. Komunikasi yang terjalin pun akan menjadi komunikasi yang efektif, sehingga pesan yang akan disampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik, dan si penerima pun akan mendapatkan informasi yang sesuai seperti apa yang disampaikan oleh si pemberi pesan. Materi ketiga yaitu kepemimpinan yang berdisiplin waktu berhubungan dengan bagaimana mempengaruhi staf. Kepemimpinan adalah kemampuan atau proses seseorang dalam memimpin, mengarahkan, memotivasi, dan mengelola kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Disiplin adalah salah satu kunci terpenting keberhasilan seseorang. Disiplin merupakan siklus kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan ataupun habits dan membentuk karakter dalam diri seseorang. Pemimpin yang disiplin dalam semua aspek, mulai dari waktu, tugas, kehadiran, dan yang lain-lain akan dengan mudah untuk mempengaruhi ataupun memberi pengaruh pada para staf.
Hal ini terjadi karena pemimpin sudah menjadi contoh serta teladan para staf. Staf melihat langsung disiplin menjadi karakter dalam diri pemimpinnya, sehingga staf akan mampu mengikuti arahan serta instruksi yang diberikan oleh pemimpinnya. Materi keempat adalah kearifan lokal memperkokoh karakter bangsa. Dengan beragamnya suku bangsa dan etnis yang ada di negeri ini, banyak sekali kekayaan sana, pengetahuan, dan tradisi lokal yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber penguatan wawasan dan ideologi kebangsaan. Pengetahuan dan kearifan tersebut telah lama dipraktikkan oleh masyarakat kita, yang membentuk nilai dan karakter dalam berhubungan antara individu, antar masyarakat, maupun manusia dengan alam sekitar. Kearifan lokal merupakan seperangkat nilai tentang kebijaksanaan, kearifan, dan keluhuran yang menjadi cara pandang masyarakat dalam memandang lingkungannya tersebut. Kearifan lokal telah menjadi sumber moral, nilai, dan pengetahuan kolektif masyarakat untuk hidup dinamis dan saling berdampingan. Dalam prakteknya, kearifan lokal ditemukan dalam semboyan, petuah, pepatah, nyanyian, kitab-kitab kuno, ataupun perilaku yang melekat dalam masyarakat. Apa bentuknya? Tolong-menolong, gotong royong, guyup atau kekeluargaan di dalam masyarakat, serta tegur sapa dan toleransi. Kearifan lokal sejatinya bukan hanya warisan para pendahulu, tetapi telah menjadi nilai dan karakter bangsa. Merusak kearifan lokal tersebut sama halnya merubah cara kita berbangsa. Kearifan tersebut akan terjaga, terawat apabila nilai tersebut dipertahankan dalam perilaku kita dan sikap kita sehari-hari. Kearifan lokal harus hidup dan terus dihidupkan sebagai benteng menjaga karakter bangsa dan juga jati diri bangsa. Kearifan lokal merupakan sumber rujukan aspek-aspek moral, sosial, spiritual dari perilaku dan diperlukan bagi pribadi dan sosial dalam kehidupan berbangsa yang penuh tantangan pada saat ini. Terima kasih untuk semuanya. Tadi adalah 4 materi yang saya bawakan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.